warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pia Puspita dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Jadi saya di sini akan menjawab soal UTS dari MK Psikologi dan Bimbingan Peserta Didik. Jadi kita akan membahas dan juga kita akan menjawab 5 topik penting yang sangat berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu ada pengertian, tujuan, ruang lingkup psikologi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan itu merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku individu dalam situasi belajar. Tidak hanya mempelajari bagaimana peserta didik belajar, tetapi juga memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar seperti motivasi, perkembangan usia, lingkungan belajar, hubungan sosial hingga karakteristik seorang pribadi siswa. Secara sederhana, psikologi pendidikan adalah jembatan antara teori psikologi dan praktik mengajar. Guru yang memahami psikologi pendidikan akan lebih mampu mengajar secara efektif, peka terhadap kesulitan peserta didik, dan juga menciptakan suasana belajar yang kondusif. Adapun tujuan psikologi pendidikan yaitu antara lain ada memahami perilaku belajar peserta didik. Berarti mengetahui bagaimana seorang siswa berperilaku, berpikir, dan merespon selama proses pembelajaran. Jadi ini penting karena guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Berikut yaitu contohnya ada gaya belajar. Mengetahui cara siswa paling efektif menerima informasi, misalnya visual, auditor, dan juga kinestik. Adapun yang kedua yaitu menyusun strategi pembelajaran yang tepat. Berarti memilih cara, metode, dan juga langkah-langkah yang paling sesuai untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar secara efektif. Strategi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, materi pembelajaran, dan juga kondisi kelas. Juga ada langkah-langkah prinsip penting yang dalam menyusun strategi pembelajaran, yaitu ada analisis kebutuhan peserta didik. Sebelum memilih strategi, guru perlu mengetahui karakteristik siswa atau usia, kemampuan, gaya belajar, serta motivasi dan minat belajar. Juga ada kendala atau kesulitan belajar yang mungkin ada. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan harus jelas dan spesifik, juga dapat diukur, serta sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Adapun yang kedua yaitu menyusun strategi pembelajaran yang tepat. Berarti memilih cara, metode, dan juga langkah-langkah yang paling sesuai untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar secara efektif. Strategi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, materi pembelajaran, dan juga kondisi kelas. Juga ada langkah-langkah prinsip penting yang dalam menyusun strategi pembelajaran, yaitu ada analisis kebutuhan peserta didik. Sebelum memilih strategi, guru perlu mengetahui karakteristik siswa atau usia, kemampuan, gaya belajar, serta motivasi dan minat belajar. Juga ada kendala atau kesulitan belajar yang mungkin ada. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan harus jelas dan spesifik, juga dapat diukur, serta sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Adapun tujuan psikologi pendidikan yaitu antara lain ada memahami perilaku belajar peserta didik. Berarti mengetahui bagaimana seorang siswa berperilaku, berpikir, dan merespon selama proses pembelajaran. Jadi ini penting karena guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Berikut yaitu contohnya ada gaya belajar. Mengetahui cara siswa paling efektif menerima informasi, misalnya visual, auditor, dan juga kinestik. Yang ketiga yaitu ada mengatasi hambatan belajar. Berarti membantu peserta didik untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang mengganggu proses pembelajaran, baik dalam diri maupun dari lingkungan. Jadi secara sistematis yaitu ada cara mengatasi hambatan belajar. Yang pertama yaitu ada mengatasi hambatan internal atau dari dalam diri siswa.
Contohnya kurangnya motivasi, juga memberikan pujian dan penguatan positif, serta menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, dan juga menetapkan tujuan belajar yang jelas dan juga menantang. Yang keempat yaitu ada mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Jadi mengembangkan potensi siswa secara maksimal itu berarti membantu setiap peserta didik agar mampu mencapai kemampuan terbaiknya sesuai minat, bakat, serta karakter unik yang dimilikinya. Proses ini melibatkan pengenalan potensi, pemberian kesempatan berkembang, juga dukungan yang berkelanjutan. Jadi cara pengembangan potensi siswa secara maksimal yaitu ada mengidentifikasi potensi dan karakteristik siswa. Jadi langkah awal adalah mengenali kemampuan dasar melalui observasi, perilaku dan minat, tes bakat, dan juga asesmen sederhana, juga, serta portofolio hasil karya siswa dan komunikasi dengan siswa dan orang tua. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kekuatan atau dan juga area yang perlu ditingkatkan. Yang kelima yaitu ada menciptakan iklim kelas yang positif. Itu berarti membangun suasana kelas yang aman, nyaman, mendukung dan mendorong siswa untuk belajar secara aktif tanpa takut akan tekanan. Iklim kelas yang positif akan membuat siswa lebih termotivasi, juga percaya diri dan mudah bekerja sama. Jadi cara menciptakan iklim kelas yang positif yaitu membangun hubungan baik antara siswa dan juga guru. Jadi sapa siswa dengan ramah, juga berikan perhatian pada kebutuhan mereka, serta tunjukkan empati dan kesediaan membantu. Juga dengarkan pendapat siswa. Guru yang dekat dengan siswa menciptakan rasa aman psikologis. Dan yang keenam yaitu ada menilai hasil belajar secara objektif. Berarti melakukan penilaian berdasarkan data yang nyata, jelas, dan terukur tanpa dipengaruhi oleh perasaan pribadi, favoritisme juga atau faktor subjektif lainnya. Jadi penilaian objektif memastikan hasil belajar siswa diukur secara adil dan akurat. Jadi ada cara menilai hasil belajar secara objektif yaitu menggunakan kriteria penilaian yang jelas. Yaitu ada tentukan indikator pencapaian kompetensi sebelum penilaian dilakukan. Juga gunakan rubrik atau pedoman penilaian terstruktur, dan siswa mengetahui sejak awal apa yang dinilai. Jadi dengan kriteria jelas, guru dan siswa memiliki standar yang sama. Sedangkan ruang lingkup psikologi pendidikan sangat luas, diantaranya yaitu ada proses belajar dan pembelajaran, ada juga motivasi belajar, perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak, juga perbedaan individu siswa, kesehatan mental dalam belajar, penilaian hasil belajar, juga interaksi antara guru dan juga peserta didik. Dengan memahami aspek-aspek ini, guru dapat memberikan pembelajaran yang lebih humanis, adaptif, dan sesuai kebutuhan setiap peserta didik. Baik, pertanyaan yang nomor 2 yaitu ada peran dan fungsi layanan bimbingan dalam pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Layanan bimbingan dan konseling atau BK adalah bagian penting dari pendidikan. BK tidak hanya muncul ketika siswa punya masalah, tetapi berfungsi membantu seluruh peserta didik berkembang secara optimal dalam 4 aspek utama, yaitu ada pengembangan pribadi. Yang pertama itu ada pengembangan pribadi. Pengembangan pribadi, BK membantu siswa mengenal diri, juga mengelola emosi, memiliki percaya diri, dan membentuk karakter positif. Contohnya yaitu konseling emosional, pelatihan manajemen diri, dan juga bimbingan pembentukan karakter. Jadi, pengembangan pribadi siswa adalah proses membantu peserta didik untuk mengenal diri, membentuk karakter positif, serta mengembangkan keterampilan sosial dan emosional.
serta juga menumbuhkan kemandirian dan motivasi melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan, dan bimbingan konseling. Jadi siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, bertanggung jawab, juga mampu beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua yaitu ada pengembangan sosial siswa, yaitu proses membantu peserta didik agar mampu berinteraksi dengan orang lain secara efektif, bekerja sama, menghargai perbedaan, serta membangun hubungan yang sehat dan juga lingkungan sekolah maupun masyarakat. Ini sangat penting untuk membentuk siswa yang cerdas secara sosial dan siap menghadapi kehidupan bermasyarakat. Jadi ada pengembangan sosial siswa, yaitu pengembangan kemampuan komunikasi. Jadi siswa perlu dilatih untuk mengungkapkan pendapat dengan sopan, juga mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan baik, berkomunikasi dalam berbagai situasi. Itu sangat penting untuk mengembangkan kemampuan pengembangan sosial pada siswa. Jadi keterampilan komunikasi yang baik memudahkan mereka untuk berinteraksi di kelas maupun di luar sekolah. Yang ketiga yaitu ada pengembangan belajar pada siswa. Adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memperoleh, memahami, mengolah dan menerapkan pengetahuan serta juga keterampilan secara efektif. Jadi proses ini mencakup upaya sistematis untuk membantu siswa berkembang dan juga dalam aspek kognitif atau pengetahuan, efektif atau sikap, dan juga psikomotor. Usaha yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar, untuk meningkatkan kualitas dan proses hasil belajar siswa melalui bimbingan, latihan, pengalaman belajar, dan lingkungan yang mendukung. Dengan kata lain, ini adalah proses untuk memaksimalkan kemampuan siswa dalam belajar, mereka dapat mencapai potensi terbaiknya. Jadi ada aspek yang bisa dikembangkan, yaitu aspek kognitif, yaitu kemampuan berpikir, memahami, menganalisis, dan juga memecahkan masalah. Ada aspek afektif, yaitu sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai positif dalam belajar. Dan yang ketiga ada aspek psikomotor, yaitu keterampilan praktis dan kemampuan fisik. Jadi pengembangan belajar pada siswa adalah suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai pengetahuan, sikap, serta keterampilan melalui kegiatan pembelajaran yang terencana. Tujuannya adalah agar siswa dapat belajar lebih efektif dan mencapai potensi terbaiknya. Dan yang keempat yaitu ada pengembangan karir. Jadi BK membantu siswa merencanakan masa depan, mengenali minat dan bakat, serta memilih jalur pendidikan atau pekerjaan yang sesuai. Jadi kegiatannya seperti asesmen minat bakat, informasi karir, dan juga konseling pemilihan jurusan. Dengan layanan BK yang baik, sekolah tidak hanya mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk pribadi yang matang dan siap menghadapi masa depan. Jadi pengembangan karir pada siswa adalah proses pembimbingan yang bertujuan untuk membantu peserta didik menggali minat, bakat, kemampuan, dan nilai-nilai diri sehingga mereka dapat membantu membuat keputusan yang tepat terkait pendidikan dan juga pekerjaan di masa depan. Proses
Proses ini membantu siswa untuk menyiapkan diri agar siap menghadapi dunia kerja dan merencanakan jalur karir yang sesuai dengan potensinya. Jadi pengembangan karir adalah upaya terencana untuk membimbing siswa juga mengenali diri sendiri dan lingkungan kerja. Baik, pertanyaan ketiga yaitu ada teori perkembangan, ada teori Piaget, Erikson, Vygotsky, dan juga Colbert. Jadi dalam pendidikan kita harus memahami bagaimana anak berkembang. Teori perkembangan membantu guru memilih cara mengajar yang sesuai. Yang pertama yaitu ada teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget menjelaskan bahwa anak mengalami 4 tahap perkembangan berpikir. Yang pertama yaitu ada sensori motor, yaitu dari usia 0 sampai 2 tahun. Jadi belajar melalui gerakan dan panca indera. Yang kedua yaitu ada praoperasional. Dari umur 2 sampai 7 tahun itu anak mulai menggunakan simbol juga tetapi belum logis. Yang ketiga yaitu ada operasional konkret, yaitu dari umur 7 sampai 11 tahun. Itu mulai berpikir logis tetapi masih membutuhkan benda nyata. Dan yang keempat yaitu ada operasional formal, yaitu dari umur 12 tahun ke atas itu sudah mampu berpikir abstrak. Relevansinya untuk pembelajaran yaitu guru harus memberi pengalaman konkret untuk siswa SD dan memberi tantangan berpikir abstrak untuk siswa SMP dan juga SMA. Yang kedua yaitu ada teori psikososial Erikson. Erikson menjelaskan 8 tahap perkembangan psikososial untuk anak usia sekolah yang relevan, yaitu ada usia sekolah dasar, yaitu rajin, PS, rendah diri. Guru harus memberi penghargaan dan juga kesempatan sukses agar siswa percaya diri. Juga ada usia remaja, yaitu identitas, PS, kebingungan identitas remaja, perlu dieksplorasi diri, juga dan dukungan dalam memilih masa depan. Relevansinya yaitu guru harus menghindari mempermalukan siswa, memberi tantangan yang sesuai, dan menjadi pendamping identitas bagi remaja. Dan yang keempat yaitu ada teori sosial kultural Vygotsky, adalah teori perkembangan yang menekankan bahwa perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan juga budaya. Menurut Vygotsky, belajar terjadi dalam konteks sosial dan melalui bantuan orang lain, terutama orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Konsep utama dari teori sosial atau kultural Vygotsky ini yaitu peran sosial dalam perkembangan kognitif. Jadi anak belajar melalui interaksi dengan orang dewasa, guru, atau teman sebaya yang lebih kompeten. Juga proses belajar bersifat kolaboratif, bukan sekedar penyerapan informasi. Contoh seorang anak belajar membaca dengan bimbingan guru atau orang tua. Jadi adapun bahasa sebagai alat berpikir. Jadi bahasa adalah alat utama untuk berpikir dan belajar, serta anak belajar berpikir dengan berbicara dan juga berdiskusi atau inner speech. Jadi teori sosial atau kultural Vygotsky ini menekankan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi melalui interaksi sosial dengan orang dewasa
atau teman sebaya yang lebih kompeten. Jadi konsep pentingnya adalah zona perkembangan proksimal atau JPD, di mana anak dapat melakukan tugas dengan bantuan scaffolding, serta pentingnya bahasa dan budaya sebagai belajar dan berpikir. Dan yang terakhir yaitu ada teori perkembangan moral Colbert, yaitu perkembangan oleh Lawrence Colbert. Teori ini menjelaskan bagaimana kemampuan moral seseorang berkembang secara bertahap dari tingkat sederhana hingga tingkat kompleks. Jadi melalui tahap-tahap berpikir moral yang berkaitan dengan penalaran, bukan sekedar perilaku. Jadi Colbert menekankan perkembangan moral itu berkaitan dengan kemampuan individu menilai dan juga menilai yang benar dan juga menilai yang salah melalui penalaran, bukan sekedar patuh pada aturan. Moral berkembang seiring usia dan juga pengalaman. Tahap-tahap perkembangan moral itu ada level 1, ada prakonvensional, yaitu moral ditentukan oleh konsekuensi langsung atau hukuman atau hadiah. Juga umumnya muncul pada anak-anak. Tahap 1 yaitu kepatuhan dan juga hukuman, benar salah atau ditentukan oleh hukuman. Jadi teori perkembangan moral Colbert menjelaskan bahwa moral seseorang berkembang melalui tahapan berpikir moral. Tahap-tahapnya meliputi prakonvensional atau aturan dan hukuman, dan ada konvensional, norma atau sosial dan hukum, dan pasca konvensional yaitu prinsip universal dan keadilan. Jadi moral berkembang seiring usia dan pengalaman melalui penalaran, bukan sekedar kepatuhan. Jadi guru menanamkan nilai moral melalui keteladanan, diskusi kasus, dan pembiasaan, bukan sekedar hukuman. Pertanyaan nomor 4 yaitu ada mengidentifikasi perbedaan individu peserta didik. Jadi setiap peserta didik berbeda dan guru harus mengenalinya. Ada 3 faktor yang paling mudah diamati adalah gaya belajar, minat, dan juga kepribadian. Gaya belajar yaitu visual, belajar lewat gambar, warna, diagram. Sedangkan auditori yaitu gaya belajar lewat mendengar, diskusi, dan juga membaca keras. Dan juga ada gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar melalui praktik, aktivitas fisik, dan juga eksperimen. Contohnya, jika siswa sering mencatat dengan gambar, yaitu berarti ia sedang gaya belajar visual. Jika sudah mendengarkan penjelasan berulang-ulang, berarti itu gaya belajar auditori. Jika cepat bosan duduk diam, mungkin ia kinestetik. Dan yang kedua yaitu ada minat siswa. Jadi minat belajar adalah dorongan internal atau ketertarikan seorang individu untuk mengetahui kegiatan belajar dengan antusias, fokus, dan juga berkelanjutan. Minat ini mempengaruhi beberapa besar siswa terlibat, termotivasi, dan juga konsisten dalam memperoleh pengetahuan atau keterampilan. Jadi minat belajar adalah kecenderungan psikologis yang mendorong seorang siswa untuk memilih, mengikuti, dan juga bertahan dalam kegiatan belajar tertentu. Nah, jadi siswa yang memiliki minat tinggi cenderung aktif, senang belajar, dan cepat memahami materi. Sedangkan siswa dengan minat rendah sering kurang fokus dan juga mudah bosan.
guru dapat mengidentifikasi minat melalui observasi, angket minat, tanya jawab, atau pilihan kegiatan. Contohnya, siswa yang suka membaca buku sains itu menunjukkan bahwa siswa itu minat pada pembelajaran IPA. Dan yang ketiga yaitu ada kepribadian pada siswa. Jadi kepribadian pada siswa adalah keseluruhan pola perilaku, sikap, emosi, dan cara berpikir khas pada diri seorang siswa yang membedakannya dari orang lain. Jadi kepribadian mempengaruhi cara siswa untuk berinteraksi, belajar, dan menghadapi tantangan di sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Jadi kepribadian siswa yaitu ciri khas individu yang mencerminkan pola pikir, perasaan, dan juga perilaku yang konsisten, termasuk cara mereka merespons situasi belajar, teman sebaya, dan guru. Kepribadian terbentuk melalui faktor bawaan atau genetik dan lingkungan atau pengalaman pendidikan, keluarga, atau teman. Jadi kepribadian dapat dilihat dari apakah siswa lebih introvert atau extrovert. Introvert itu suka belajar mandiri, tenang, dan juga berpikir dalam hati. Sedangkan extrovert yaitu siswa yang aktif, suka diskusi, cepat merespon. Jadi relevansinya yaitu guru harus menyesuaikan strategi diskusi cocok untuk siswa yang ekstrovert, sedangkan introvert membutuhkan waktu berpikir sebelum menjawab. Baik, pertanyaan yang nomor 5 yaitu ada langkah-langkah menyusun program layanan bimbingan untuk menangani masalah belajar, yaitu untuk membantu peserta didik yang mengalami masalah belajar. Guru dan BK dapat menyusun program bimbingan sederhana 5 langkah, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah melalui observasi, nilai, wawancara, dan juga catatan. Dan yang kedua ada diagnosis, menentukan penyebab, jadi kurang motivasi, gaya belajar tidak sesuai, masalah keluarga, atau kesulitan memahami materi. Yang ketiga yaitu ada perencanaan layanan, jadi menyusun kegiatan seperti konseling individual, bimbingan kelompok, pelatihan belajar, dan juga remedial. Yang keempat ada pelayanan. Guru dan konselor melaksanakan rencana, memberikan pendampingan, juga evaluasi dan tindak lanjut. Jadi cek apakah masalah sudah teratasi. Jadi jika belum, layanan diperpanjang atau dirujuk kepada ahli lain. Jadi layanan sistematis ini adalah upaya terorganisasi yang diberikan sekolah untuk membantu siswa mencapai potensi terbaiknya melalui bimbingan, pembelajaran, dan dukungan lain secara konsisten. Tujuannya yaitu untuk mencakup pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan juga karir seorang siswa. Ada juga komponen layanan sistematis di sekolah. Yang pertama itu ada layanan bimbingan dan konseling, yaitu untuk membantu siswa mengenal diri, mengatasi masalah pribadi, sosial, atau belajar, juga memberikan arahan perencanaan karir dan pendidikan lanjutan. Yang kedua yaitu ada komponen layanan pengembangan akademik, di mana menyediakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan juga gaya belajar siswa, serta memberikan bimbingan tambahan atau remedial jika diperlukan. Dan ada juga komponen
layanan pengembangan karir. Jadi memberikan informasi tentang jalur pendidikan dan juga pekerjaan, dan membantu siswa membuat rencana masa depan sesuai minat dan juga bakat mereka. Di sekolah adalah layanan yang diberikan secara terencana, struktur, dan berkelanjutan untuk membantu siswa berkembang secara optimal. Jadi layanan ini mencakup bimbingan dan juga konseling, pengembangan akademik, pengembangan karir, serta pengembangan sosial dan pribadi, yang semuanya itu terintegrasi untuk mendukung proses pendidikan secara menyeluruh. Jadi dengan langkah-langkah yang sistematis ini, sekolah dapat membantu siswa belajar lebih efektif dan juga percaya diri. Baik, demikianlah jawaban dan juga penjelasan lengkap mengenai psikologi pendidikan, layanan BK, teori perkembangan, perbedaan individu, dan penyusunan program layanan bimbingan dan pembelajaran. Semoga materi ini dan juga jawaban ini bisa membantu dan memahami bagaimana pendidikan bukan soal mengajar, tetapi juga memahami manusia, bagaimana mereka berkembang, bagaimana mereka berpikir, juga bagaimana mereka belajar. Terima kasih sudah menyimak dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.